Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baita Jepaufa dari Sosiologi A kelas 1. Akan menjelaskan tentang kekuasaan dan pembagian kekuasaan power. Sebelumnya NIM saya 121800332. Langsung saja. Hakikat kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Jadi hakikat kekuasaan tersebut, hakikat kekuasaan sendiri dapat terwujud melalui hubungan yang sistematis dan simetris. Hubungan simetris berkaitan dengan hubungan persahabatan, hubungan sehari-hari, dan hubungan yang bersifat ambivalen. Lalu pembagian kekuasaan itu ada bersifat horizontal dan bersifat vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang berdasarkan fungsinya. Pembagian kekuasaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan legislatif, eksekutif, yudikatif yang dikenal dengan istilah trias politika. Sedangkan pembagian kekuasaan vertikal, pembagian kekuasaan tersebut yaitu pembagian kekuasaan yang menurut tingkatannya. Maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah, di mana tingkat atas mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari tingkat bawahnya. Lalu konfederasi adalah persatuan kelompok atau negara berdaulat yang bersatu untuk tujuan aksi bersama. Biasanya dibuat dengan perjanjian. Konfederasi negara cenderung didirikan untuk menangani masalah-masalah kritis seperti pertahanan, hubungan luar negeri, perdagangan internasional atau mata uang. Dengan pemerintahan pusat dituntut untuk memberikan dukungan kepada semua anggotanya. Konfederasi merupakan bentuk utama dari intergovernmentalisme yang didefinisikan sebagai segala atas dasar kemerdekaan atau pemerintahan yang berdaulat. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satu-satunya subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat sebagai didelegasikannya. Jadi di negara kesatuan, satuan subnasional diproduksi dan dihapus oleh pemerintah pusat. Dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat. Lalu ada negara federal. Menurut K.C. Uher, negara federal adalah negara di mana kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian dalam itu bisa bebas satu sama lain. Sekalipun banyak perbedaan antara negara federal dan yang lainnya, ada satu prinsip yang mereka rasa harus ditegakkan, yaitu hal-hal yang berhubungan dan penting untuk seluruh negara bagian diatur oleh kekuasaan federal. Walaupun terlihat bebas, sebenarnya negara federal sangat terikat. Syarat membentuk suatu negara federal. Pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu. Yang kedua, keinginan pada kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Perbedaan negara federasi dan negara kesatuan. Menurut Cronenberg, negara bagian suatu federasi memiliki power konstituan untuk wewenang dalam membentuk undang-undang, serta wewenang mengatur bentuk organisasi tersendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Sedangkan dalam negara, kesatuan organisasi bagian-bagian negara
secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentukan perundang-undang. Nah, dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat dalam mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum, dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan atau lokal itu tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat tersebut. Konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan menurut Montesquieu disebut trias politica. Berdasarkan pendapat Montesquieu, Ivor Jennings, rektor Cambridge University, dalam bukunya berjudul The Law and the Constitution, membedakan teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Menurut Ivor, pemisahan kekuasaan berarti pembagian kekuasaan berbeda satu dengan lainnya. Adapun pembagian negara memiliki tugas dan organ yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan. Perkembangan trias politika di Indonesia. Selama masa demokrasi, ada usaha untuk meninggalkan gagasan trias politika. Pemikiran ini muncul dari ucapan Ir Soekarno pada upacara pelantikan Menteri Kehakiman pada 12 September 1963. Penolakan asas trias politika tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sangat dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.